Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau dengar firman-Mu. Kau berkati umat-umat Tuhan dengan firman-Mu. Kau berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan dapat menyampaikan dengan baik. Dan umat Tuhan dapat mengerti dengan baik dan dapat melakukan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang akan saya bagikan kepada kita pada saat ini. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ini berbicara tentang Petrus dan Kornelius. Nah, kita baca saja ayatnya yang keempat karena cerita ini panjang. Kita baca saja ayatnya yang keempat. Di sini firman Tuhan berkata, "Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, 'Ada apa, Tuhan?' Jawab malaikat itu, 'Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau.'" Haleluya. Puji Tuhan. Tema khotbah saya pada saat ini itu Kornelius, seorang pria yang diingat oleh Allah. Nah, berbicara tentang Kornelius ini, Kornelius adalah orang yang hebat. Sekalipun dia bukan tergolong orang Yahudi, tetapi dia memiliki iman yang sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kekasih Tuhan dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang seorang tokoh yang penuh dengan inspirasi dalam Alkitab, yaitu Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira Romawi yang hidup pada zaman Perjanjian Baru. Dan kisah hidupnya menunjukkan betapa pentingnya ketaatan, kerendahan hati, dan kerinduan untuk mengenal Allah. Arti nama daripada Kornelius ini, nama Kornelius adalah nama laki-laki yang memiliki asal usul dari bahasa Latin dalam konteks sejarah dan budaya Eropa. Kornelius adalah nama yang cukup umum dan telah digunakan selama berabad-abad. Tidak ada arti khusus atau makna khusus yang saya temukan, yang saya dapatkan. Makna yang terkait dengan nama ini. Kecuali jika dilihat dari sudut pandang sejarah atau budaya tertentu. Mungkin kita akan bisa menerima atau kita akan menemukan makna tertentu daripada nama Kornelius ini. Namun dalam konteks Alkitab, Kornelius merujuk kepada seorang tokoh yang dikenal karena ketaatannya kepada Allah dan peran pentingnya dalam sejarah kekristenan awal atau gereja awal. Kornelius adalah seorang perwira Romawi yang mencari Tuhan dengan tulus, dan kisah hidupnya terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Dalam konteks Alkitab, nama Kornelius lebih dikenal karena tokoh sejarah dan perayaannya dalam perluasan Injil pada arti harafiah namanya. Nah, siapa Kornelius dan apa jabatannya dalam masyarakat pada zamannya? Kornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi yang disebut juga pasukan Italia. Ya, itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Nah, pada saat ini kita bisa melihat juga, menurut catatan Kisah Para Rasul, Kornelius merupakan orang non-Yahudi pertama yang menjadi Kristen. Nah, pada waktu itu ia tinggal di
Kaisarea, di kota Kaisarea, ibu kota provinsi Yudea dalam kerajaan Romawi. Bagaimana situasi keadaan budaya Yahudi pada zaman Cornelius? Pada zaman Cornelius, dengan sangat keras orang Yahudi menolak bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, apalagi masuk ke rumah mereka. Namun atas perintah Tuhan, Petrus yang adalah orang Yahudi diundang ke rumah Cornelius yang bukan Yahudi, yang bukan orang Yahudi. Nah, Cornelius ini percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak bisa dekat dengan Tuhan, mempersembahkan korban yang seperti orang Israel atau orang-orang pada zaman itu, orang percaya pada zaman itu. Karena apa? Karena dia belum menjadi seorang proselit, yaitu belum menerima keyahudiannya melalui sunat. Ya, dengan kata lain, Cornelius terus berada dalam kondisi di mana dia ditolak oleh orang-orang Yahudi dan menjadi Kristen pada saat itu. Bahkan juga kalau kita lihat Petrus ketika diperhadapkan dalam penglihatannya, Petrus berkata, saya belum pernah menjamah yang najis, yang haram. Haleluya. Tetapi sungguh luar biasa. Nah, perjumpaan Cornelius dan Petrus atas perintah Tuhan yang datang kepada Cornelius saat dia berdoa. Dia mengutus orang-orang untuk mengundang Petrus ke rumahnya. Cornelius menyembah Petrus, tetapi Petrus menolak dengan berkata, aku hanya manusia biasa. Petrus akhirnya menyadari. Dia berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, hebat luar biasa Petrus ini. Dia mengerti rencana Tuhan ternyata. Nah, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenarannya berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika kita melihat juga perubahan adat istiadat kebudayaan Yahudi pada zaman Cornelius. Nah, pada satu ketika aspek kontroversial dari pertobatan Cornelius ini kemudian dibicarakan dalam konsili di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Di mana para rasul dan gereja mula-mula memutuskan untuk tidak memberlakukan adat Yahudi untuk orang-orang non-Yahudi yang menganut agama Kristen, yang mau datang kepada Kristus. Nah, kita melihat terus sejarah perjalanan daripada Cornelius ini, pandangan masyarakat atau gereja modern terus terjadi bagi Cornelius. Bahkan menurut tradisi, Cornelius kemudian menjadi uskup pertama di Kaisarea. Ya, juga kemudian menjadi uskup di Skepsis, di Misia. Bahkan ia dijadikan santo dalam gereja Katolik Roma dengan hari perayaan tanggal 2 Februari. Cornelius ini dihormati di gereja episkopal Amerika Serikat. Setiap tanggal 7 Februari ada sebuah gereja di New York yang didedikasikan oleh gereja episkopal untuknya. Nah, dalam hal ini pelajaran juga bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkinkah kita menolak orang-orang tertentu karena mereka berbeda dari kita? Atau kita merasa orang-orang tertentu tidak layak untuk bergabung atau berteman dengan kita? Atau sebaliknya, kita mungkin orang-orang yang ditolak. Tetapi ketika kita memiliki jejak kehidupan seperti Cornelius, Allah akan mengingat kita. Tetapi Allah mengingat Cornelius. Pertanyaan bagi kita, apa yang membuat sehingga Allah mengingat Cornelius? Ada 4 pelajaran penting yang harus kita ketahui sehingga membuat Allah mengingat Cornelius. Ya.
Pelajaran penting yang harus kita ketahui sehingga Kornelius diingat oleh Allah adalah yang pertama, karena Kornelius orang yang rendah hati. Kornelius adalah orang yang rendah hati. Kornelius seorang yang sangat rendah hati, yang sungguh luar biasa. Ya kan? Kalau kita bandingkan dengan zaman-zaman sekarang ini, kalau sudah menjadi seorang perwira, memiliki jabatan yang tinggi, seorang pemimpin mungkin, memang perlu menunjukkan kewibawaan. Tetapi terkadang banyak manusia kebablasan dengan jabatan, dengan pangkat jabatan, deret gelar yang dia miliki, sehingga kebablasan. Ditegur, dinasehati oleh sesama orang percaya atau oleh hamba Tuhan, dia tidak mau bertobat. Hidup dalam kesombongan. Meskipun seorang perwira yang biasa atau bisa memerintah bawahan, Kornelius ini seorang yang dihormati oleh bawahannya dan sangat terpandang di kalangan pasukan Romawi. Tetapi ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam sebuah visi, dia tidak menyombongkan diri sebagai seorang yang sangat berpengaruh. Dia tidak menyombongkan diri. Dia tidak banyak bernegosiasi dengan Tuhan. Bahkan dia tidak bersikeras untuk menjadi pusat perhatian. Tetapi dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati, sungguh luar biasa, sama seperti Kornelius ini. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ini orang yang rendah hati. Kornelius adalah orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, moga kita menjadi orang yang rendah hati, sama seperti yang dilakukan oleh Kornelius. Ketika kita menjadi orang yang rendah hati, kita akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah, kata Alkitab. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam Mazmur pasal ke-149, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Haleluya. Dengan keselamatan. Alkitab mencatat juga Amsal pasal 3 ayat 34. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Dikasihi Tuhan orang yang rendah hati. Kornelius mengerti betul. Ternyata sehingga Tuhan mengasihi dia. Bahkan Tuhan sampai mengingat dia. Tuhan sampai mengingat Kornelius. Karena dia orang yang rendah hati. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini janji Tuhan bagi orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya, kepada Kristus, kepada kita, lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Kalau kita menjadi orang yang congkak, kita akan dihempaskan oleh Allah. Akan dihempaskan oleh Tuhan. Kita belajar dari Kornelius bahwa kerendahan hati adalah kunci untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita belajar dari Kornelius. Dia rendah hati. Rendah hati adalah kunci untuk menerima berkat Tuhan. Nah, kita melihat juga pelajaran penting yang harus kita ketahui sehingga Kornelius diingat oleh Allah. Diingat Allah adalah
Yang kedua yaitu karena Kornelius dia seorang yang saleh. Haleluya. Saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya baca, kata saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Nah, kitab Kisah Para Rasul menyebutkan bahwa Kornelius ia adalah seorang yang saleh. Kesalehannya tercermin dalam kepatuhannya terhadap perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Allah. Kita harus hidup dalam kesalehan. Bapak, Ibu, saudara sekalian kekasih Tuhan dimanapun berada, saya mau katakan kepada kita, biarlah kita bercermin kepada Kornelius. Dia adalah seorang yang saleh. Kesalehannya tercermin dalam kepatuhannya terhadap perintah Allah. Tuhan katakan, berjumpa dengan Petrus, dia menyuruh seseorang, dia menyuruh orang untuk menjemput Petrus. Ini sungguh luar biasa. Taat apa yang malaikat katakan, dia taat. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Mazmur 37. Orang yang saleh dan memiliki apa? Pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Ya. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Tuhan tahu kita. Kalau kita menjadi orang yang saleh, Tuhan tahu kita. Tuhan mengerti kita. Dan memiliki pusaka mereka milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Haleluya. Ini sungguh luar biasa. Alkitab juga berkata, biarlah orang-orang yang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Haleluya. Ada kedamaian. Ada sukacita, beria-ria. Biarlah orang yang saleh beria-ria. Mazmur 149. Biarlah orang-orang yang saleh, orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Ini sungguh luar biasa. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita memiliki atau menjadi orang yang saleh sama seperti Kornelius. Kornelius adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, memiliki kesalehan. Haleluya. Bahkan Amsal pasal 5. Amsal pasal yang ke-11. Maksud saya, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. Tetapi dengar baik-baik, orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang fasik jatuh karena kefasikannya. Jalan orang saleh diratakan. Tuhan meratakan jalan orang saleh. Ada kelurusan, kesuksesan orang yang saleh. Bahkan juga Alkitab berkata bahwa kebenaran menjaga orang yang saleh. Amsal pasal yang ke-13. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita selidiki hati kita. Sudah sampai di mana kekristenan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Petrus berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kesalehan Kornelius adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana seorang bisa hidup dalam ketaatan kepada Allah, meskipun bukan dari latar belakang agama yang sama pada saat itu.
Ya, tunjukkan kepada orang-orang Yahudi, kepada rasul-rasul, jemaat mula. Haleluya. Ia menunjukkan bahwa Allah menerima mereka yang mencarinya dengan tulus, siap untuk mendengarkan dan mematuhi petunjuk Tuhan, dan bersedia menerima kasih-Nya melalui iman dalam Yesus Kristus. Bahkan kesalehan daripada Kornelius juga berkontribusi besar dalam perkembangan awal gereja, menunjukkan pentingnya inklusi dan penyelamatan bagi semua orang, bagi banyak orang, bagi umat manusia. Kesalehan Kornelius tercermin dalam tindakan, kata-kata, dan sikap mereka terhadap sesuatu atau sesama secara dalam hubungannya dengan Allah. Haleluya. Sungguh luar biasa. Kita harus menjadi orang yang saleh, sama seperti Kornelius. Pelajaran penting bagi kita. Kita harus menjadi orang yang saleh. Dan kita bisa melihat juga pelajaran penting yang harus kita ketahui sehingga Kornelius diingat oleh Allah adalah yang ketiga. Karena Kornelius dan seisi rumahnya takut akan Allah. Keluarga yang takut akan Allah, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga malaikat berkata, doamu telah dijawab, doamu didengar, dan kamu diingat oleh Allah. Kornelius diingat oleh Allah karena apa? Dia sebagai kepala keluarga membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Mungkin bagi para bapak-bapak, biarlah kita menjadi kepala keluarga yang takut akan Allah, takut akan Tuhan, dan membawa keluarga kita, keluarga kecil kita, keluarga besar kita mungkin, untuk takut akan Allah. Haleluya. Takut akan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan ini sungguh luar biasa. Keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang hidup dalam ketaatan, pengabdian, dan cinta kepada Allah. Mereka adalah keluarga yang mengutamakan nilai-nilai iman dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga yang takut akan Tuhan dapat menjadi teladan dalam masyarakat, membawa nilai-nilai moral dan spiritual yang positif, serta berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan anggota keluarga dan komunitas sekitarnya. Haleluya. Kesalehan Kornelius mencerminkan komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus, ajaran agama, dan menghormati Allah dalam segala hal. Orang yang takut akan Allah, takut akan Tuhan adalah seorang yang hidup dalam ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Mereka menghormati, mengasihi, haleluya, mengikuti ajaran agamanya, ajaran Kristus, haleluya, dengan tekun. Orang yang takut akan Tuhan mematuhi prinsip-prinsip dan ajaran kebenaran firman Tuhan. Mereka berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kekristenan yang diajarkan oleh Alkitab. Kornelius, orang yang takut akan Tuhan, memiliki standar moral yang tinggi dalam kehidupannya. Dia berusaha untuk menghindari dosa. Begitu juga dengan kita. Ya, orang yang takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, yaitu mereka berusaha untuk menghindari dosa dan berbuat baik kepada sesama sebagai wujud penghormatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Mereka adalah individu yang penuh kasih dan peduli terhadap sesama. Ini merupakan ciri daripada orang yang takut akan Allah, takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga Kristen, keluarga yang berkata bahwa percaya kepada Kristus. Harusnya ini ada dalam hidup kita. Haleluya.
Orang yang takut akan Tuhan memiliki kemampuan untuk mengampuni orang lain dan berdamai dalam konflik. Mereka tahu pentingnya penggunaan dalam ajaran kekristenan. Haleluya. Kornelius dengan tekun mematuhi perintah Allah. Keluarganya dengan tekun, mereka menjadi orang yang takut akan Allah. Mencoba menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ini harus ada juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Harus ada ini. Haleluya. Kita hidup sesuai dengan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Dan yang keempat, pelajaran penting yang harus kita ketahui supaya Allah mengingat kita atau Tuhan mengingat Kornelius. Yang keempat, karena Kornelius adalah orang yang suka memberi. Orang yang suka memberi adalah individu yang memiliki sifat pemberian yang kuat dan senang memberikan bantuan kepada orang lain. Mereka memiliki sikap, Kornelius, keluarganya memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan kebaikan hati, kedermawan, dan sebagai empati terhadap kebutuhan orang lain. Kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan. Contoh Kornelius adalah orang yang suka memberi. Kornelius adalah orang yang rela memberikan sebagian dari sumber dayanya kepada orang lain. Dalam hal ini, dalam konteks ini, yaitu berbicara kepada orang Yahudi pada zaman itu. Haleluya. Sekalipun mungkin dapat penolakan, tetapi terus dia berbuat baik. Sekalipun mereka pada adat budaya mereka menolak Kornelius karena bukan golongan orang Yahudi. Tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan apapun, Kornelius memberi sedekah kepada mereka. Kornelius memiliki hati yang besar dan bersedia berbagi apa yang Kornelius miliki untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Dengan kehidupan kita juga sebagai anak Tuhan, mari kita menjadi orang suka memberi, bersedia berbagi, memiliki Kornelius memiliki hati untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Demikian juga kita, seharusnya juga kita mampu merasakan dan memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Kemampuan ini memungkinkan Kornelius untuk merespon secara lebih baik terhadap penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Kita harus memiliki sikap seperti ini, pelajaran seperti ini. Seperti yang Kornelius lakukan. Kornelius memberikan tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan dari manapun. Pemberian Kornelius adalah didasari oleh niat tulus untuk membantu dan mendukung, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Haleluya. Ini ciri orang yang suka memberi. Kornelius adalah orang yang suka memberi sehingga dia bisa merasakan kepuasan dan kedamaian dalam tindakan dan pemberiannya itu. Haleluya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, Kornelius yakin bahwa memberi merupakan cara untuk mengabdi kepada Allah, juga sesama manusia sebagai bagian dari pemenuhan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan kekristenan, kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sebagai orang percaya. Orang yang suka memberi memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang lebih baik dan lebih peduli terhadap orang lain. Pemberian Kornelius menciptakan ikatan sosial yang kuat bagi orang Yahudi, menginspirasi orang lain untuk berbuat baik dan memberikan harapan pada mereka yang membutuhkan. Keadaan empati dan kedermawanan ini dapat mempengaruhi positif di dunia sekitar kita. Haleluya. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan saya mau katakan kepada kita, sebagai penutup, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, Kornelius adalah contoh nyata bahwa ketaatan dan kerendahan hati dalam hidup kita dapat membuka pintu bagi Tuhan untuk bertindak dalam cara yang luar biasa. Kornelius adalah bukti bahwa Allah bekerja
melalui orang-orang yang dari berbagai latar belakang, yang bukan golongan orang percaya, tetapi Kornelius mampu untuk melakukan rencana Tuhan dalam kehidupannya dan rencana keselamatan untuk umat manusia. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, bisa dikatakan bahwa kita semua seperti Kornelius memiliki peran yang berarti dalam rencana keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Saudara-saudara, mari kita merenungkan kisah Kornelius dan berusaha meniru ketaatan, kerendahan hati, kesalehannya, keluarga yang takut akan Allah, suka memberi, suka berkorban. Pelajaran penting bagi kita untuk melakukan seperti yang dia tunjukkan dalam kisah ini. Semoga kita dapat menjadi alat yang siap digunakan Tuhan untuk menyebarkan kasih penyelamatannya kepada semua orang. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.